Trump resmi rilis surat cinta, Indonesia tetap kena tarif 32%. Trump ngamuk, ancam tambahan tarif 10% untuk negara pendukung BRICS. Demi hindari tarif Trump, China akali jalur ekspor ke Asia Tenggara. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini edisi 8 Juli 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Bersama saya, Francisca Rati, kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi merilis tarif impor baru terhadap 14 negara. Indonesia tetap dipatok 32%, sementara Laos dan Myanmar dihajar tarif tertinggi 40%. Tarif baru ini mulai berlaku 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pemerintah China sempat menyuarakan harapannya agar surat tarif baru Presiden Trump sejalan dengan semangat kerjasama antar kedua negara. Presiden Prabowo Subianto resmi mendapat surat cinta dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Surat yang disebut penawaran Take It or Leave It berisi pajak impor baru bagi Indonesia yang dipatok 32%. Tarif baru ini berlaku mulai 1 Agustus 2025. Pengumuman disampaikan lewat unggahan di akun Truth Social Donald Trump pada Senin 7 Juli waktu setempat. Dalam kutipan surat, Trump menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus berjalan baik dengan perdagangan yang adil. Angka 32% tak berubah sesuai pengumuman awal pada 2 April 2025. Trump mengklaim angka tersebut jauh lebih kecil dibanding jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Namun ada satu hal yang dapat membuat Indonesia tidak dijatuhi tarif, yakni deregulasi. Di sisi lain, Trump mengancam jika Indonesia menerapkan langkah balasan yang akan membuat produk Indonesia kembali dikenai tarif tambahan hingga 32%. Trump juga mengklaim tarif balasan Indonesia dapat menimbulkan bahaya nasional bagi ekonomi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan hasil negosiasi tarif impor terhadap 14 negara. Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar, yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia, dikenakan tarif 25%. Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dipungut tarif 30%. Sementara Bangladesh dan Serbia dipatok 35%. Kamboja dan Thailand dipukul 36%. Sedangkan Laos dan Myanmar dihajar tarif tertinggi 40%. Trump juga meminta 14 negara tersebut tidak membalas tarif dengan kenaikan bea serupa. Dalam kutipan surat disebutkan Amerika Serikat akan mempertimbangkan penyesuaian tarif jika hambatan perdagangan dihapus. Tarif dapat dimodifikasi, naik atau turun tergantung pada hubungan negara dengan Amerika Serikat. Trump menilai sanksi tarif akan melindungi industri Amerika dari persaingan asing sekaligus meningkatkan manufaktur dan pekerjaan domestik. Sebelumnya, pemerintah China sempat menyuarakan harapannya agar surat tarif baru Presiden Trump sejalan dengan semangat kerjasama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan China berharap Amerika Serikat akan bekerja sama ke arah yang sama untuk menegakkan kesepahaman bersama yang dicapai selama percakapan telepon kedua kepala negara pada 5 Juni 2025. 关于加征关税，中方已经多次阐明了立场。贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。
Pernyataan ini muncul beberapa hari sebelum Trump mengirimkan surat tarif baru ke berbagai negara, termasuk China. Di saat China mendorong agar surat tersebut mencerminkan semangat kerjasama, Trump justru menekankan Amerika Serikat akan mengevaluasi setiap negara secara individual. Isi surat akan mencerminkan perlakuan negara-negara terhadap Amerika Serikat dalam hal perdagangan. Dalam percakapan sebelumnya, Xi Jinping menekankan perlunya pendekatan objektif terhadap perkembangan hubungan dagang bilateral. Presiden Jinping pun mengundang Trump untuk mengunjungi Beijing dalam waktu dekat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi ngamuk usai BRICS membuat pernyataan bersama yang dinilai anti-Amerika. Trump pun mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap BRICS tanpa terkecuali. Sementara pemerintah China menegaskan deklarasi BRICS tidak ditargetkan untuk menyerang satu negara tertentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi ngamuk. Trump sewot usai negara anggota BRICS membuat pernyataan bersama yang dinilai anti-Amerika. Trump pun mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara pendukung BRICS tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Ancaman Trump ini buntut dari deklarasi bersama BRICS pada KTT ke-17 di Rio de Janeiro, Brazil. Negara-negara anggota satu suara mengkritik tindakan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan. Menurut BRICS, tindakan Amerika Serikat mengancam perdagangan global, mengganggu rantai pasok, serta menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian internasional. Meski BRICS tak menyebut langsung pihak yang memberlakukan kenaikan tarif tersebut, namun sudah jadi rahasia umum sentilan tersebut menyasar pada Amerika Serikat. BRICS juga mengecam serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir utama Iran pada 22 Juni lalu. BRICS menyatakan serangan itu melanggar hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serangan itu beresiko fatal yang tak main-main, membuat dunia was-was akan dampak radiasi nuklir. Beruntung tak ada pancaran radioaktif yang signifikan usai serangan Washington tersebut. Pemerintah China menegaskan kesepakatan yang dicapai negara-negara anggota BRICS tidak ditargetkan untuk menyerang satu negara tertentu. 金砖机制是新兴市场和发展中国家合作的重要平台，倡导开放包容、合作共赢，不搞阵营对抗，不针对任何国家。 BRICS adalah forum ekonomi yang digawangi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS dibentuk untuk menjadi penyeimbang pengaruh negara barat. Indonesia telah resmi menjadi anggota BRICS sejak awal 2025, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dengan kelompok ini. Jika Trump sungguh serius dengan pernyataannya, maka Indonesia sebagai anggota baru BRICS akan turut terkena imbas tarif tambahan ini. Perusahaan China diduga kuat semakin banyak melakukan transshipment melalui Asia Tenggara. Ini menjadi upaya China mengecoh tarif agresif Trump dalam perang dagangnya. Di tengah tensi dagang dengan Amerika Serikat, China justru menimbun nikel dalam jumlah besar. Diprediksi cadangan nikel Beijing telah mencapai 60.000 hingga 100.000 ton sejak Desember. Melalui Asia Tenggara. Ini menjadi upaya China mengecoh tarif agresif Trump dalam perang dagangnya. Data Biro Sensus Amerika Serikat menunjukkan nilai ekspor ke Amerika Serikat anjlok 43% secara tahunan pada Mei lalu. Namun data resmi China pada periode yang sama mencatatkan ekspor keseluruhan China justru naik 4,8%. Penelitian Capital Economics memperkirakan ekspor China senilai 3,4 miliar dolar Amerika telah dialihkan melalui Vietnam. Sejak Mei angkanya naik 30% dibanding bulan yang sama tahun lalu. Perdagangan tidak langsung melalui Indonesia juga meningkat tajam pada Mei 2025 mencapai sekitar 800 juta dolar Amerika Serikat, naik 25% dari Mei 2024. Di Eropa, para analis mengatakan kelebihan ekspor China lebih banyak dikonsumsi langsung daripada diekspor kembali. Komisi Eropa melaporkan peningkatan tajam dalam impor tekstil, bahan kimia, dan mesin selama 5 bulan pertama 2025 dibandingkan tahun lalu.
Sinyal paling mencolok adalah lonjakan produk bernilai rendah dari Cina pasca Trump melarang skema de minimis oleh Cina. Aturan ini sebelumnya memungkinkan pengecer seperti Temu dan Shein mengirim barang bernilai di bawah $800 Amerika tanpa bea masuk. Di tengah tensi dagang dengan Amerika Serikat, Cina menimbun nikel dalam jumlah besar. Beijing tengah berupaya mengamankan rantai pasok dengan memanfaatkan harga nikel yang telah mencapai level terendah sejak tahun 2020. Saat ini Cina mendominasi rantai pasok global untuk mineral penting dan tanah jarang dan menggunakannya sebagai alat leveraging. Pakar industri memprediksi cadangan nikel Beijing telah mencapai 60.000 hingga 100.000 ton sejak Desember. Artinya, Cina telah menggandakan pembelian sepanjang tahun ini. Badan pemerintah Cina telah memborong nikel dengan kemurnian tinggi yang dikenal sebagai logam kelas 1. Data Bea Cukai menunjukkan pembelian nikel murni Cina mencapai lebih dari 77.000 ton dalam 5 bulan pertama tahun 2025. Level pembelian tertinggi sejak 2019 melebihi 2 kali lipat volume selama periode yang sama tahun lalu. Sumber mengatakan kemungkinan besar Cina menimbun nikel kelas 1 yang berasal dari Indonesia. Pasokannya ke LME telah melonjak dalam setahun terakhir sejak bursa mengizinkan nikel olahan yang diproduksi perusahaan Indonesia dan Cina masuk ke gudangnya. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade pemerintahan, pemimpin China Xi Jinping tidak menghadiri pertemuan tahunan para pemimpin negara berkembang BRICS. Absennya Xi Jinping dari KTT di Rio de Janeiro terjadi pada saat kritis bagi BRICS, khususnya menghadapi tenggat waktu tarif yang diberlakukan sepihak oleh Trump. Absennya Xi Jinping berarti China kehilangan kesempatan utama tampil sebagai pemimpin alternatif dari kekuatan Amerika Serikat. Citra yang telah lama diproyeksikan Beijing ke Global South. Di sisi lain, Donald Trump lagi-lagi ngamuk. Usai BRICS membuat pernyataan bersama yang dinilai anti-Amerika. Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap BRICS tanpa terkecuali termasuk Indonesia. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Muhammad Andri Perdana selaku Direktur Riset Bright Institute. Halo Mas Andri, selamat sore. Selamat sore teman-teman semua. Ya Mas Andri, ini untuk pertama kalinya nih Xi Jinping melewatkan KTT BRICS yang digawangi China. Apa yang bisa Anda lihat dari hal ini? Ya, itu memang bisa dilihat salah satunya BRICS ini kalau dibandingkan dengan prioritas domestik China lebih penting eh, domestik China gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri China sendiri secara domestik memiliki isu-isu ekonomi terutama dari segi unemployment dan juga ada segi potensi resesi seperti itu kalau dikatakan ya atasnya penurunan demand oleh China yang mana itu perlu perhatian khusus dalam waktu-waktu terakhir ini itu tidak bisa dipungkiri dan sudah diakui dalam analisis yang lain juga. Namun di sisi lain yang bisa kita baca juga adalah memang BRICS ini dalam masa yang bisa menunjukkan frakturasi seperti itu yang mana kalau ada Xi Jinping di sana justru bisa menunjukkan eh, kelemahannya gitu ya, kelemahan kepemimpinan China dalam BRICS dikatakan itu. Karena kita lihat sebelum ini dari Perdana Menteri India sendiri Narendra Modi tampak ada gerak-gerik ingin menunjukkan bahwa dia juga tidak ingin memberikan interaksi yang menunjukkan suatu kesamaan dengan China seperti itu. Sehingga kalau ada Xi Jinping di sana dengan potensi interaksi seperti itu justru lebih bijak mungkin kalau China melihatnya kalau yang ada di sana adalah second in command-nya Li Xiang gitu ya dibandingkan Xi Jinping yang ada di sana untuk menghindari adanya interaksi yang seperti itu yang menunjukkan adanya frakturasi di BRICS. Karena memang kita melihatnya tidak bisa dipungkiri ya BRICS sendiri anggota-anggotanya saat ini masih belum cukup solid untuk bisa dikatakan kita berada dalam satu kepemimpinan ya untuk melawan hegemoni Amerika Serikat seperti itu. Itu belum berada di tahap yang sana, terutama sekali dengan Indonesia yang tampaknya sebagai anggota baru BRICS sudah cukup ketar-ketir gitu kan ya dengan adanya ancaman tarif baru dan juga ingin bermain dua kaki. Tapi apakah ketika nanti eh, pada KTT BRICS pada yang satu berlangsung ini maka
itu bisa apa ya, bisa menunjukkan image yang berkebalikan apabila seluruh pemimpin dunia tampak tidak terlalu akur dalam kondisi saat ini. Itu mungkin yang ditakutkan. Tan ini apakah yang menjadi penyebab utama akhirnya China memutuskan untuk mengirim pejabat nomor 2-nya Li Qiang yang justru Ya. menunjukkan bahwa sebenarnya BRICS bukan prioritas terbesar Xi Jinping. Padahal kan sebenarnya BRICS ini Hmm? digaungkan akan menjadi kekuatan yang bisa menyeimbangkan kekuatan Barat seperti itu. Ya, BRICS ini sendiri tidak bisa dipungkiri ya. Salah satu part of parcelnya bagi China dalam menempatkan diri secara geopolitis melawan hegemoni Barat seperti itu. Namun apabila dikatakan dia lebih penting daripada kepentingan domestik saat ini, itu tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Terutama dengan kondisi isu-isu domestik di China yang tidak bisa dilepaskan saat ini oleh Presiden. Mohon maaf, tadi terpotong sebentar ya. Apakah sudah kembali? Sinyalnya agak terputus, bisa diulangi sedikit Baik, ya. Mas Andri? Baik, baik. Jadi tadi mengulangi tadi, kalau dibandingkan dengan kepentingan domestik China seperti itu, BRICS memang tidak bisa dikatakan lebih penting dibandingkan kepentingan domestik China yang saat ini memiliki isu-isu penting yang tidak bisa dihindari oleh Xi Jinping saat ini. Namun, apakah dengan absennya Xi Jinping dikatakan China tidak mementingkan BRICS itu tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Bahkan ketika eh, China tidak memberikan delegasi siapapun misalnya, bahkan tidak memberikan Li Xiang sekalipun dalam KTT ini, maka tetap posisi China tetap belum bisa digantikan dalam BRICS ini gitu kali ya. Karena kita melihat juga BRICS ketika delegasi delegasi sebelumnya pernah bertemu di April ya, eh, yaitu para menteri-menteri luar negeri kan sudah menunjukkan adanya kebelum solitan antara anggota-anggota BRICS yang belum matang seperti itu, belum bisa memberikan joint statement. Namun di sana kita juga melihat bahwa kebelum matangan inilah yang menunjukkan bahwa mungkin China apabila mengirimkan Xi Jinping di saat ini, ketika para anggotanya sedang ketar-ketir menghadapi ancaman tarif, itu bisa berdampak negatif seperti itu ya kalau tetap ditampilkan Xi Jinping berada dalam KTT ini. Jadi itu mungkin bisa ingin dihindari oleh China sendiri. Tapi sebenarnya ya, sebagai Indonesia yang menjadi anggota baru dari BRICS ini, apalagi ini kan mengingat surat cinta Trump pada Prabowo sudah Ya. rilis ini secara resmi. Dan seperti prediksi banyak pihak, memang Indonesia ternyata tetap dipatok tarif awal 32%. Kira-kira Indonesia mendingan terima atau tolak nih Mas Andri? Jadi kalau kita lihat ya surat cinta oleh Trump tersebut sebenarnya surat cinta yang sangat menyedihkan gitu ya. Karena kalau kita bandingkan dengan surat cinta dengan negara lain yang semuanya ditampilkan secara penuh gitu ya Trump di trust sosialnya Trump, itu suratnya sama saja gitu kan kontennya dengan negara-negara lain yang negosiasinya tidak sesubmisif kita, tidak seniat kita bernegosiasi memberikan konsesi terhadap Amerika Serikat. Kalau kita bandingkan dengan surat di Bosnia, surat kepada Serbia, ya sama saja gitu kan ya. Jadi kalau kita bilang Indonesia memang dari segi mau memberikan apapun tidak terlalu dianggap dalam meja Trump gitu kan ya. Mungkin kalau dalam meja USTR para delegasi Amerika Serikat di sini mereka sangat menganggap Indonesia gitu ya. Tapi ketika sudah di meja Trump, Trump itu mungkin tidak menganggap Indonesia cukup penting untuk untuk bisa diberikan surat yang cukup berbeda isinya dibandingkan negara lain. Jadi dibandingkan yang apa ya, dibandingkan terus mengikuti permintaan Trump yang tampaknya tidak cukup dari upaya-upaya tim negosiasi kita dari Menteri Airlangga sampai sampai Sri Mulyani gitu kan ya, yang tampaknya memang kalau meja Trump memang sudah tidak dianggap itu tidak bisa dipungkiri. Lebih baik Indonesia dengan negara-negara lain yang sama-sama diancam, yang sama-sama tampaknya dalam perspektif mata Trump sendiri tidak ada bedanya seperti itu. Ya lebih baik bernegosiasi dengan negara yang sesama diancam saja daripada harus ikut dengan keinginan Trump gitu ya. Karena yang bisa kita baca juga dari surat cinta tersebut yang berada di situ, di sana ada ancaman, dan di sana juga ada assurance gitu ya. Kalau menuruti keinginan kami yaitu membangun industri di Amerika Serikat, maka negara kalian akan diperlakukan dengan sangat baik dalam waktu minggu gitu kan, dalam waktu hitungan minggu.
itu tampaknya ini lebih kepentingan politisnya Trump gitu kan ya dibandingkan kepentingan eh, kepentingan bilateral gitu lah atau kepentingan kepentingan ekonomi antar dua negara gitu ya. Karena yang diinginkan Trump adalah secepatnya memberikan deal sebanyak-banyaknya oleh negara lain gitu. Bagaimanapun konsesi yang diberikan agar deal tersebut menunjukkan bahwa Trump ini berhasil gitu kan melakukan kesepakatan dengan banyak negara karena sebelumnya dia sudah pernah berjanji akan mendapatkan kesepakatan dengan 90 negara dalam 90 hari. Sampai hari ini baru berhasil dengan Inggris dan Vietnam saja, baru dua gitu kan dari 90 target. Oleh karena itulah saya melihatnya Trump melakukan surat cinta ini agar supaya ya mereka ini semakin terdesak, terutama negara-negara yang diberi surat cinta ini, negara-negara yang tampaknya bisa diatur lah kalau dalam perspektif Amerika Serikat itu ya, terutama sekali Indonesia. Iya, tampaknya ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa Trump adalah penguasa ekonomi dunia sebenarnya seperti itu ya. Jadi Betul, percuma aja sebenarnya kemarin kita ini negosiasi belanja import banget dari betul. Indonesia terhadap Amerika Serikat. Ini sebenarnya tidak akan pernah cukup bagi Trump untuk meyakinkan atau meluluhkan negosiasi tarif sebenarnya. Jadi sebenarnya dari awal itu negosiasi Indonesia memang sudah gagal dari awal begitu ya Mas Andre? Ya, mungkin kalau negosiasi dengan delegasi USTR di sini tampaknya sangat mulus gitu kan, ya, sangat baik. Tapi ketika sampai sampai meja Trump, Indonesia itu tidak dianggap sebenarnya. Tidak cukup penting karena mungkin yang dalam perspektif lingkar lingkar utama Oval Office-nya di Gunung Putih adalah China gitu kan. Ancaman tarif BRICS terhadap anggota-anggota BRICS 10% ini kan juga lebih bertujuan untuk mengisolasi pengaruh China dibandingkan lebih daripada menghukum negara-negara anggota BRICS secara individual gitu ya. Karena kalau dalam kalau dalam sudah di meja Trump, Indonesia ini apapun effortnya tidak begitu penting gitu kan ya. Karena kalau dibandingkan misalkan, wah kenapa Vietnam berhasil gitu kan Indonesia tidak. Vietnam itu jauh lebih jauh lebih ini ya, jauh lebih penting secara politis bagi bagi tidak hanya perekonomian Amerika Serikat namun juga koneksinya dengan China sebagaimana dia memang sebagai tempat transhipment dari China, namun juga kemenangan dikatakanlah Trump berhasil melakukan deal, melakukan kesepakatan dengan Vietnam itu dampak kemenangan politisnya itu cukup signifikan dibandingkan Indonesia yang tampaknya tidak lebih penting dibandingkan Bosnia, Serbia, Thailand. Kalau kita lihat dari surat-suratnya memang tidak ada bedanya sama sekali dengan negara-negara lain yang sebenarnya tidak sengotot kita negosiasinya seperti itu. Yang kita melihat kan sebenarnya masih ada tenggat waktu ini ya sampai 1 Agustus begitu. Masih ada celah lah untuk bernegosiasi. Tapi masalahnya di saat yang sama ini tampaknya Presiden Trump justru ngamuk lagi nih dan juga membuat pernyataan bahwa nantinya akan memberikan sanksi tarif yang lebih tinggi pada anggota-anggota negara BRICS begitu. Karena dikatakan BRICS ini mengeluarkan deklarasi yang anti Amerika. Nah, kira-kira ini kan berarti semakin menjepit posisi Indonesia ya sebenarnya ya. Apakah dengan Ya. bergabungnya Indonesia pada BRICS ini justru memupuskan harapan negosiasi dengan Amerika? Ya, sebenarnya ketika Trump mengatakan itu, saya yakin Indonesia tidak ada dalam bayangan Trump ya. Pengumuman tersebut lebih secara kolektif dan terutama ditujukan agar bisa menahan pengaruh China tersendiri dibandingkan memikirkan anggota-anggota BRICS secara individual, entah itu Indonesia, Uni Emirat Arab maupun Mesir gitu kan ya. Saya rasa Trump tidak memikirkan posisi Indonesia saat ini. Dan itu oleh karena itu pula lah sebenarnya ancaman tersebut juga lebih bersifat politis pula gitu kan ya. Trump mungkin kalau dalam dalam perspektif analis melihatnya dia bermain sebagai madman teori gitu kan. Sebenarnya dia ataupun Amerika Serikat sendiri tidak ingin tarif itu tetap berlangsung secara jangka lama gitu kan ya. Kita tahu dalam ilmu ekonomi idealnya dan memang secara murni tarif itu merugikan kedua negara gitu kan ya. Baik itu negara yang trade defisitnya trade defisitnya defisit maupun surplus gitu. Dan ketika Amerika Serikat memperlakukan tarif kepada banyak negara yang paling dirugikan oleh Amerika Serikat sendiri. Gambit ya ataupun pertaruhan yang dilakukan oleh Trump adalah negara-negara yang dianggap bisa diatur ini
dan tampaknya salah satunya Indonesia itu bisa dengan mudah memberikan konsesi atau memberikan penyerahan gitu ya, agar tarif itu bisa dibatalkan. Walaupun sebenarnya tarif ini sama-sama merugikan dan lebih merugikan Amerika Serikat pada dasarnya, karena lebih banyak Amerika Serikat yang memperlakukan tarif ke banyak negara, sedangkan Indonesia hanya diberlakukan tarif oleh satu negara seperti itu. Tapi karena inilah sebenarnya kalau kita bandingkan ya, Indonesia punya peluang untuk bernegosiasinya bukan kepada Amerika Serikat, tapi dengan negara-negara lain yang juga diancam oleh tarif ini. Karena pertaruhan atau gambit Trump ini sebagai dia sebagai madman dalam perang tarif ini itu bisa runtuh apabila negara-negara yang diancam tarifnya tidak mengikuti atau tidak tunduk dengan ancaman tersebut seperti itu. Tapi yang sebagaimana kita lihat memang kita sangat mudah ya untuk tunduk dalam hal ini. Mas Andri, ini tampaknya ada yang sudah bergabung, sahabat kabar bursa, bergabung Oh bersama baik. kita melalui live chat ini. Ini pengen nanya, Pak Andri, saya setuju Indonesia tidak penting untuk Amerika. Amerika yang sangat penting untuk Amerika. Setuju nggak sih Indonesia cari pasar lain aja? Ya, memang kalau diversifikasi pasar itu memang harus dilakukan dari awal ya. Bahwa kita ketika ketika diancam oleh salah satu negara destinasi ekspor saja langsung ketar-ketir seperti ini, itu menunjukkan bahwa diversifikasi pasar kita memang sangat rentan, dan itulah yang harusnya menjadi tamparan di awal. Bahwa ketika kita diancam oleh tarif oleh salah satu negara, maka kita harus melakukan peta jalan agar diversifikasi tersebut bisa dijalankan untuk meminimalisir dampaknya, yang mana itu dilakukan oleh China gitu kan ya, ketika mereka yang paling banyak diancam oleh tarif ini. Tapi faktanya walaupun ekspor dengan Amerika Serikat turun drastis, tarif jumlah ekspor keseluruhan oleh China itu justru meningkat gitu kan ya, karena mereka dengan cepat melakukan diversifikasi pasar, sedangkan kita yang strategi yang dilakukan adalah berharap dunia ini tidak berubah gitu kan ya. Ya, yang strategi dari Indonesia ketika ada perubahan langsung langsung panik seperti saat ini. Dan itu pula yang sebenarnya dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani sendiri ya di awal di awal-awal pidato yang ketika bulan April tersebut, dikatakan bahwa Amerika itu sendiri memang nomor dua destinasi ekspor Indonesia. Namun kalau dibandingkan dengan nomor satu yaitu China, angkanya itu cukup jomplang gitu kan ya, antara eh, nilai ekspor ke China dan nilai ekspor ke Amerika. Dan nilai ekspor ke Amerika ini sendiri tidak jauh lebih berbeda dengan peringkat-peringkat di bawahnya, dengan nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu kan. Jadi nomor 2 ke nomor 3, nomor 4 itu tidak terlalu jauh gitu kan ya. Sedangkan kalau dari China ke Amerika itu jauh kalau dari ke segi destinasi ekspornya. Inilah yang sebenarnya kalau menurut strategis kita, daripada cater atau daripada kita tunduk kepada nomor dua ini, kita lebih menjaga bisa ke negara-negara lain di negara di peringkat 3, 4, 5, dan terutama sekali negara peringkat satu gitu kan ya. Kalau dari segi kita strategis kita, apakah kita ingin tetap dikendalikan oleh negara nomor dua ini, atau kita ingin lebih mudah diverifikasi ke negara-negara lain. Apalagi dengan ada BRICS-nya ini kan seharusnya diversifikasi mitra perdagangan itu jauh lebih mudah seharusnya, atau lebih bisa dimanfaatkan. Karena misalnya kita impor kedelai paling banyak dari Amerika Serikat, alternatifnya kan di Brazil ya. Brazil itu negara nomor kedua kita mengimpor kedelai setelah Amerika Serikat, dan mana dari segi supply Brazil itu bisa sangat memenuhi. Oleh karena itu, ketika eh, kita misalnya sulit untuk melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat karena kita tergantung oleh impor kedelai dengan Amerika Serikat, kita bisa menanganinya dengan mendiversifikasi impor kedelai dari Brazil kalau kita ingin melakukan retaliasi, dan juga kepada ekspor-ekspor lain masih banyak gitu kan ya, pasar lain yang sebenarnya berkebalikan dari pernyataan Trump dalam surat cintanya yang mengatakan bahwa Amerika adalah the greatest market in the world gitu kan. Sebenarnya dengan menyatakan tersebut itu eh, kenyataannya tidak seperti itu ya. Amerika is not the greatest market in the world, baik itu secara
secara market size ataupun juga dari segi potensi pertumbuhannya ke depan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak akan pernah rugi jika bersepakat dengan Amerika begitu ya. Ya. Tapi apakah ini berarti Nah, Indonesia kurang gercep gitu melakukan deverifikasi perdagangan sejak dari awal gitu? Ini hmm. apakah dinilai sudah terlambat kalau misalnya saat ini baru melakukannya? Ya, tidak hanya tidak gercep, tapi memang tidak siap dan tidak pernah berpikiran untuk ke arah sana ya. Bahwa strategi Indonesia itu selalu berasumsi bahwa dunia tidak akan berubah, dunia akan baik-baik saja, dan ketika ada perubahan goncang nasional, kita menjadikan hal itu untuk menjadi alasan terhadap kegagalan dalam internal gitu kan ya. Seluruh apa misalnya perlambatan ekonomi, perlambatan daya beli masyarakat, perlambatan penerimaan pajak dan juga defisit APBN itu pasti alasannya oleh alasan-alasan eksternal, kondisi eksternal. Tapi itu menunjukkan bahwa ketika kita selalu menyalahkan kondisi eksternal, kita memang tidak siap atas adanya perubahan global seperti itu. Dan kalau memang kita lihat Indonesia memang tidak siap adanya perubahan dan itu yang sebenarnya agak salah ya kalau kita ingin mempersiapkan eh, ekonomi yang ingin tumbuh secara sustainable. Tidak siapan dalam negerinya begitu. Pak Andri, ini ada lagi sahabat kabar bursa yang ingin bertanya langsung dari Lela Naning Jagat Maya Pada ini. Apa pendapat Anda soal BRICS? Apakah mereka memang sanggup menjadi penantang dominasi ekonomi Amerika Serikat? Terus apa sih untungnya kalau kita gabung? Ya, jadi kalau BRICS ini memang berpotensinya ke arah sana gitu kan ya untuk menandingi hegemoni Barat kalau kita sederhanakan atau hegemoni dari Amerika Serikat kalau kita katakan dalam geopolitik ataupun juga perdagangan. Namun memang dari segi kesulitan anggotanya masih belum bisa dibilang solid gitu kan ya. An- Dan juga oleh karena itu ketika negara-negara ini menunjukkan bahwa mereka belum solid itu justru bisa apa ya, memberikan dampak negatif ataupun image negatif ketika negara-negara ini belum bisa menunjukkan ke satu kesepakatan atau bahkan joint statement ketika BRICS sendiri belum bisa satu kompak di situ ya. Dan oleh karena itulah ketika Indonesia nih yang baru gabung malah kelihatan ketar-ketir tidak bisa menunjukkan komitmen untuk misalnya menerima konsekuensi geopolitis untuk bergabung dengan BRICS, itu menunjukkan bahwa BRICS ini memang belum ke tahap yang bisa dikatakan bisa menandingi itu karena anggotanya sendiri belum solid, itu intinya. Ya, berarti kalau misalnya kita melihat saat kondisi ini memang sebenarnya tidak menguntungkan amat begitu ya untuk Indonesia, apalagi dengan kondisi saat ini begitu. Nah, ini ada sahabat kabar bursa lagi, ini Mas Andri dari Eni, ingin bertanya apa sih efek tarif Trump dalam jangka pendek dan panjang? Bakal ada krisis besar nggak sih tahun depan? Ya, kalau dikatakan ya dalam jangka pendeknya tentu yang paling terpengaruh adalah industri tekstil gitu kan ya. Karena walaupun industri tekstil bukan satu-satunya industri yang terdampak, tentu ke seluruh industri eksportir ke Amerika Serikat itu akan sangat terdampak. Namun kita lihat yang akan sangat terdampak tuh dari industri tekstil domestik kita yang memang sulit menjual di domestik sekarang diterpa oleh eh, tarif kepada Amerika Serikat gitu kan ya. Tapi menunjukkan bahwa ya dalam jangka panjangnya seharusnya dengan perencanaan yang baik maka diversifikasi pasar pasar ekspor kita memang harus sebenarnya berjalan dari awal gitu kan ya. Karena kalau bahkan tanpa ada tarif ini sendiri pun pasar Amerika Serikat sendiri kan secara pertumbuhan itu tidak menyajikan gitu kan ya dari segi pertumbuhannya dalam jangka panjang itu kan ya. Kalau dibandingkan negara-negara emerging market lain jauh lebih baik kita menjalin kemitraan perdagangan dengan negara yang lain yang pertumbuhannya akan jauh lebih menjanjikan dalam jangka panjang seperti itu. Jadi seharusnya kalau dalam efek jangka panjang, maka itu akan sangat tergantung oleh strategi diversifikasi mitra perdagangan oleh Indonesia selanjutnya seperti itu. Kalau masih dengan strategi yang sama yaitu berharap tidak terjadi apa-apa, maka ya akan sulit. Ini akan membawa apa ya? Akan bisa ditahan dampak negatifnya kepada Indonesia. Itu yang akan sulit. Berarti kira-kira tahun depan akankah ada krisis besar, Mas Andri? Karena kan kalau dari The Fed saja memperkirakan inflasi ini baru bisa kelihatan di akhir tahun 2025 nih. Berarti apakah kemungkinan besar akan terjadi inflasi besar-besaran juga terhadap Indonesia? Ya,
Sebenarnya kalau dampak inflasi itu lebih ke negara yang memperlakukan pajak gitu kan ya. Permasalahannya ke Indonesia adalah penjualan ekspor kita menurun secara secara signifikan, yang mana itu dikhawatirkan bisa menurunkan eh, tingkat pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya akan menurunkan lapangan pekerjaan yang tersedia ya, karena industri-industri yang terdampak itu sulit untuk merekrut atau bahkan banyak melakukan PHK seperti itu. Kalau dari segi inflasi bisa berdampak berkebalikan gitu ya. Kalau yang kita lihat sebenarnya kalau dari ini saja maka sampai tahap krisis itu sulit gitu kan ya. Karena ini cukup sektoral dampaknya. Dalam beberapa sektor sangat terpukul itu betul, tapi kalau sampai ke seluruh sektor sehingga dalam tahap krisis itu sulit. Karena yang lebih mempengaruhi krisis dalam negeri kita itu lebih kepada faktor-faktor lain yang sebenarnya diatur oleh kita sendiri, seperti bagaimana suku bunga, terus juga tentang penerimaan pajak dan juga efektivitas belanja ya, fiskal itu yang jauh lebih berpengaruh terhadap terhadap faktor akan terjadinya krisis di Indonesia seperti itu. Dan inilah yang ketika andaikan terjadi krisis gitu kan ya, eh, dampak tarif Trump ini sendiri tidak bisa disalahkan karena lebih bisa disalahkan oleh kebijakan-kebijakan internal kita dibandingkan tarif Trump seperti itu. Henry, terakhir ini di tengah tensi dagang dengan Baik. Amerika Serikat kan China justru diam-diam menimbun nikel dalam jumlah besar ini. Diprediksi Baik. cadangan nikel Beijing telah mencapai 60 hingga 100 ribu ton sejak Desember. Dan diprediksi sebagian besar dikirim dari Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, jadi memang ya kalau smelter-smelter level smelter pemilik China di Indonesia itu tidak bisa dipungkiri ya, memang hampir bisa dikatakan itu jadi kayak memang sudah smelter China gitu kan ya, walaupun dikatakan di Indonesia, walaupun diekspor ekspor tercatat sebagai ekspor Indonesia ke China gitu kan ya, tapi oleh karena eh, insentif fiskal yang diberikan dan juga hak-hak dia sebagai PSN dan of fitness, yang mana perusahaan-perusahaan smelter ini baik itu di Halmahera, di Morowali, di Konawe itu sudah bisa dikatakan seperti ya ya apa sebenarnya ya, seperti pos dagang Portugis yang mana itu milik 100% milik Portugis gitu kan, walaupun berteritori di Indonesia, itu yang sulit 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 apa ya, sulit bisa dipungkiri kalau kita ingin melihat smelter-smelter China itu. Dan inilah yang membuat kenapa penimbunan itu banyak dilakukan oleh China ketika saat ini, karena memang harga nikel itu sangat sangat murah gitu kan ya untuk China untuk bisa ditimbun. Inilah yang membuat ya kenapa ini bisa dilihat China sebagai waktu untuk menimbun gitu kan ya, sebelum harga nikel bisa naik kembali. Dan juga tentu ini penting dalam segi supply stainless steel global gitu ya. Ketika mungkin nanti demand terhadap stainless steel meningkat, ini bisa menjadi keuntungan bagi China sendiri ketika mereka sudah banyak menimbun nikel dengan harga murah dari Indonesia. Itu yang bisa kita lihat. Kalau sampai implikasinya apakah ini bisa menjadi bargaining chip dalam perang tarif selanjutnya, itu belum kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat sekarang memang baru dari segi ini adalah mumpung murah gitu kan ya, dan eh, nanti sebelum sebelum harganya bisa meningkat lagi, eh, China sudah cukup dari segi supply seperti itu. Berarti kalau misalnya kita melihat intinya, hilirisasi nikel ini apakah realistis atau masih jauh dari harapan, Mas Andri? Kalau kalau hilirisasinya sampai ke narasi ini akan sampai ke ini ya, sampai ke baterai listrik, terus juga jadi industri mobil listrik Indonesia bahkan tidak pernah kelihatan sampai ke sana kalau dikatakan ya. Jadi sampai sana, sampai sini kita melihatnya memang hilirisasi nikel ini diinisiasi bukan oleh full Indonesia sendiri, tapi dari kepentingan investasi China dan proyek Belt and Road China sendiri ya. Oleh karena ada kapital yang mengalir dari China untuk berinvestasi terhadap smelter-smelter nikel di Indonesia, maka Indonesia membawa narasi bahwa ini akan menjadi hilirisasi kita sampai ke tahap baterai listrik itu kan ya, walaupun hanya bagian kecil dari nikel kita digunakan untuk nikel yang bisa digunakan ke baterai listrik seperti itu. Mayoritas tentu digunakan oleh industri stainless steel yang hampir semuanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik China seperti itu. Jadi kalau bilang hilirisasi memang cuma sebatas narasi saja, belum sampai ke batas
dikatakan kita belum bisa berhasil ya kita kan tidak bisa mengatakan gagal juga karena kita belum tampaknya belum pernah benar-benar mencoba sampai sana seperti itu. Ya, semoga saja ini realisasinya benar-benar makin ke sana, makin ke sini, bukan sebaliknya begitu ya. Baik, terima Baik, kasih Mas Andri untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses baik, selalu. baik. Terima kasih juga. Dan sahabat Kabar Bursa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 7 Juli waktu setempat. Pertemuan dilakukan di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta wacana kontroversial relokasi warga Palestina dari Gaza. Netanyahu bahkan menominasikan Donald Trump untuk mendapat penghargaan Nobel Perdamaian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 7 Juli waktu setempat. Pertemuan dilakukan di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta wacana kontroversial relokasi warga Palestina dari Gaza. Ini menjadi kali ketiga Trump dan Netanyahu bertatap muka sejak Trump kembali menjabat di Gedung Putih. Priority for the president right now in the Middle East is to end the war in Gaza and to return all of the hostages. Also, as you know, there was a ceasefire proposal that Israel supports that was sent to Hamas, and we hope that they will agree to this proposal. We want to see all of the hostages released. That's on the top of the president's mind, so that will be discussed, as well as the many other positive developments we've seen in the Middle East. I want to go back to the trade deals. As you see, we have these beautiful letters that the president has signed. This one is... Meski menuai kritik tajam, Trump mengisyaratkan adanya kemajuan dalam rencana pemindahan warga Gaza ke negara-negara tetangga. Selaras dengan Trump, Netanyahu menyebut Israel dan Amerika Serikat sedang berupaya mencari negara yang bersedia menerima warga Gaza. Sebelumnya, Trump sempat menggagas Gaza menjadi Riviera Timur Tengah dan menginisiasi pemindahan warga Palestina. Namun, gagasan ini dikecam dunia internasional sebagai bentuk pembersihan etnis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah menominasikan Donald Trump untuk mendapat penghargaan Nobel Perdamaian. Namun, nominasi ini memicu kontroversi. Pasalnya, usulan perdamaian Trump kerap mengandung kepentingan sepihak, bukan menekankan perdamaian yang menguntungkan kedua pihak yang berseteru. Dalam negosiasi Rusia-Ukraina misalnya, Presiden Volodymyr Zelensky menolak mentah-mentah usulan Trump terkait persoalan akuisisi wilayah. Selanjutnya, usulan gencatan senjata untuk Israel dan Hamas juga sempat dikecam publik karena justru mengusir warga Palestina dari tanah air mereka. Para loyalis Trump memang telah berulang kali mencalonkannya untuk menerima Nobel Perdamaian, dan Trump terang-terangan sewot saat merasa Komite Nobel dinilai mengabaikannya. Trump juga menuntut pujian karena merasa sudah menjaga Mesir, Ethiopia, dan berperan signifikan dalam perjanjian normalisasi negara-negara Arab dengan Israel melalui Abraham Accord serta perjanjian lainnya. PT Green Power Group Tbk mengungkapkan rencana pembelian saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Kemudian Asta International mendapat limpahan dana 105 miliar rupiah. Dan yang terakhir, PT Bukit Asam Tbk telah menghabiskan dana hingga 42,25 miliar rupiah untuk kegiatan eksplorasi di Tanjung Enim. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Sekilas Emiten. PT Green Power Group Tbk yang berkode emiten laba berencana membeli saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk atau KRYA. Aksi ini dilakukan bersama mitra strategis asal luar negeri, yakni Rich Step International Ltd atau RSIL. Emiten yang bergerak di bidang perdagangan dan produksi baja ini menekankan rencana akuisisi adalah bagian strategi ekspansi global RSIL yang bertujuan memperkuat sinergi bisnis. Sinergi itu termasuk pengembangan portofolio usaha di sektor perdagangan, investasi dalam anak perusahaan, serta lini bisnis kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat.
Astra International yang berkode emiten ASII mendapat pendanaan senilai 105 miliar rupiah yang berasal dari penyewaan tanah dan bangunan kepada Toyota Astra Motor. Penyewaan tanah dan bangunan seluas 92.893 meter persegi ini terletak di Wonosari, Tanjung Morowa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyewaan mendapatkan 48 sertifikat hak atas tanah terbitan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan masa sewa 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasar kesepakatan para pihak. Tanah dan bangunan akan digunakan Toyota Astra Motor untuk digunakan sebagai lokasi pre-delivery center. PT Bukit Asam Tbk yang berkode emiten PTBA melakukan eksplorasi di unit pertambangan Tanjung Enim. Kegiatan eksplorasi meliputi pemetaan geologi, pengeboran, logging geofisika, serta pengambilan dan pengujian sampel batu bara. Eksplorasi menggunakan dana hingga 42,25 miliar rupiah. Adapun fokus pengeboran untuk memperluas cakupan area eksplorasi di wilayah Tanjung Enim. Eksplorasi yang dilakukan sepanjang triwulan 2 tahun 2025 berhasil mengumpulkan 2.240 contoh batu bara dari pengeboran inti. Kemudian terkumpul juga 524 contoh batuan untuk pengujian keasaman serta 1.067 contoh batuan lainnya untuk uji mekanika batuan. Perdagangan IHSG pada Selasa dibuka melemah 10,09 poin atau 0,15% ke posisi 6.890. Kelompok 45 saham unggulan ikut terseret turun 2,63 poin atau 0,34% ke posisi 764,87. Perdagangan berfluktuasi, namun IHSG mampu menunjukkan perlawanan hingga berakhir di level 6.904 di mana naik tipis 0,05%. Pasar modal Indonesia masih menghadapi tekanan sepanjang 2025, ditandai pelemahan indeks dan arus keluar dana asing. Hingga akhir Juni 2025, investor non-residen mencatatkan aksi jual bersih sebesar 3,57 triliun rupiah di pasar saham. Pada periode yang sama, IHSG melemah 2,15% secara tahunan, dengan kapitalisasi pasar menyusut menjadi 12.178 triliun rupiah. Di tengah tekanan tersebut, aksi buyback saham menjadi salah satu strategi emiten untuk menjaga kepercayaan pasar. Meski bergerak variatif, IHSG diprediksi cenderung naik pada pekan ini. Pasar sedang berada di persimpangan jalan. Di antara harapan meredanya ketegangan perang dagang diiringi kekhawatiran akan arah kebijakan utang dan suku bunga Amerika Serikat. Ada 3 sentimen yang mesti dicermati para investor pekan ini. Pertama, indeks keyakinan konsumen yang menjadi indikator utama bagi arah belanja rumah tangga. Kedua, data penjualan retail yang menjadi sinyal daya beli masyarakat. Dan ketiga, data penjualan otomotif, indikator penting dalam membaca kekuatan konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah. Dividen selalu jadi perhatian karena menjadi bentuk return nyata bagi investor. Dividen memberikan arus kas rutin tanpa harus menjual saham. Para investor pun selalu memperhatikan tanggal-tanggal penting terkait dividen, seperti jadwal Kumdet Dividen. Dan berikut kami sajikan Kumdet Dividen per 8 Juli 2025.
Pemerintahan Trump mematok tarif 32% untuk seluruh ekspor Indonesia mulai Agustus 2025. Nantinya industri tekstil, alas kaki, dan furnitur yang paling terancam. Informasi ini menjadi fokus pemberitaan portal kabarbursa.com. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita tanyakan kepada asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan. Halo Alpin. Halo Rati. Ya Alvin, ini tarif 32% Trump sudah dipatok. Ini bagaimana industri apa saja yang bakal babak belur nantinya? Iya, jadi ini sebenarnya bukan cuma perang dagang biasa ya, tapi ini sudah masuk dalam ranah diplomasi yang menurut kami ini begitu menekan, bahkan sudah membawa-bawa soal pertahanan dan keamanan nasional Amerika Serikat. Trump dalam suratnya tertanggal 7 Juli itu kan menyebut surplus perdagangan Indonesia sebagai ancaman terhadap perekonomian dan keamanan nasional Amerika Serikat. Nah, jadi bukan cuma perkara neraca dagang defisit doang nih. Ini retorika khas Donald Trump gitu ya, yang keras di awal, kemudian memberikan ruang kompromi di akhir. Dan kita kan sudah tahu bahwa hari ini Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu sudah terbang itu ya menuju Amerika untuk melakukan negosiasi. Nah, di tengahnya Donald Trump juga langsung hantam dengan angka yang cukup tinggi sebenarnya 32% untuk semua produk ekspor Indonesia. Kalau kita tarik ke lapangan, sektor yang kemungkinan paling babak belur itu ya pertama itu tekstil Rati. Di turunan itu ada alas kaki dan kemudian juga banyak perabotan atau furnitur gitu ya. Nah, tiga industri ini sebenarnya padat karya yang banyak menopang ratusan ribu tenaga kerja di dalam negeri. Nah, keunggulan utamanya terletak di harga produk kita nih, di harga produk ekspor Indonesia ini yang kompetitif di pasar global, khususnya di Amerika Serikat. Artinya produk-produk seperti tekstil, sepatu, dan furnitur dari Indonesia selama ini bisa bersaing gitu ya, karena harganya relatif lebih murah dibandingkan negara-negara pesaing seperti Vietnam, Meksiko, kemudian juga Bangladesh, ya, juga India. Nah, kalau dikenai tambahan tarif 32%, ya artinya keunggulan itu lenyap. Karena kan harganya akan lebih tinggi dibandingkan harga sebelum tarif 32% itu dikenakan. Nah, produk kita nih jadi jauh lebih mahal dan pembeli atau pasar di Amerika Serikat itu akan berpaling ke produk-produk yang dibuat oleh negara yang tarifnya lebih rendah dibandingkan dibandingkan Indonesia gitu. Jadi coba bayangkan gitu kan ya, seperti alas kaki aja yang ekspornya ke Amerika Serikat pada kuartal 1 2025 itu udah nyaris angkanya menurut catatan BPS sebesar 658 juta USD. Kemudian pakaian rajutan dan yang bukan rajutan kalau digabung itu hampir 1,2 miliar USD sama kuartal 1 2025. Nah, sekarang bayangin kalau itu semua kena tarif tambahan 32%, apakah pembeli Amerika masih mau memilih produk dari Indonesia? Itu pertanyaan krusialnya yang hari ini kita harap bisa mendapatkan jawaban eh, yang baik gitu ya setelah pertemuan Menko Airlangga Hartarto dengan beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat. Nah, kalau bagi yang mau tahu informasi lebih lengkap, sahabat potensial, silakan kunjungi portal kabarbusa.com. Iya, Oke, Rati. Alvin, menarik ini. Tapi apa sih sebenarnya komoditas unggulan Indonesia yang bisa membuat pasar Amerika Serikat ini tergantung terhadap produk-produk Indonesia sebenarnya? Kalau dilihat datanya itu, pertama itu ada produk mesin dan perlengkapan elektrik ya, elektronik, itu yang masih menjadi bintang utama ekspor ke Amerika. Nah, jadi nilainya itu menurut catatan BPS pada kuartal 1 2025 mencapai 1,2 miliar USD hanya dalam 3 bulan itu. Kemudian di bawahnya selain tekstil dan alas kaki ada juga minyak sawit atau CPO, kemudian furnitur dan produk-produk olahan makanan lah. Bahkan karet dan hasil perikanan ini seperti udang gitu ya dan ikan-ikan kecil juga masuk dalam 10 komoditas ekspor terbesar ke Amerika Serikat. Cuma masalahnya banyak dari komoditas itu sangat sensitif ya terhadap tarif.
kita nggak bisa berharap margin keuntungan tetap aman kalau biaya masuk tuh melonjak tinggi. Apalagi produk sawit yang sekarang sudah cukup tertantang oleh kampanye negatif dari Uni Eropa, itu akan mendapatkan pukulan tambahan dari tarif 30% Donald Trump. Ini kan sudah diaminin nih sama GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi menurut siapa nih ketuanya nih Hadi Sugeng mengatakan bahwa ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai hampir 30 juta ton atau setara dengan hampir 85% impor kelapa sawit yang dilakukan Amerika Serikat. Jadi artinya kalau ini mendapatkan pukulan tambahan, GAPKI itu membaca kemungkinan ekspor kelapa sawit Indonesia akan mengalami kerugian 15 sampai 20%. Nah, jadi wanti-wanti deh nih bagi emiten-emiten yang bergerak di bidang CPO, khususnya berorientasi ekspor begitu ya, Rati. Nah, buat sahabat potensial yang mau tahu lebih lengkap, silakan kunjungi portal kabarbursa.com. Baik, selain hot topic tadi, ini informasi apa lagi yang menjadi top pencarian di portal Kabar Bursa sepanjang hari ini, Alvin? Oke, coba saya buka. Kalau dilihat dari trafficnya ya, pembaca kabarbursa.com, dua artikel yang paling menyita perhatian itu datang dari sektor teknologi otomotif dan kemudian soal tensi geopolitik dagang ya, soal tadi juga, soal tarif 32%. Nah, pertama yang jadi sorotan adalah berita soal SUV listrik canggih Xpeng G7 merilis harga mulai 400 jutaan rupiah. Mobil ini baru saja diluncurkan di Cina, Ratih, dan langsung digadang-gadang bakal menjadi penantang serius Tesla Model Y. Eh, Kenapa menarik? Ya, karena dengan harga setara mobil bensin menengah di Indonesia, SUV listrik ini punya jarak tempuh hingga 700 km. Kemudian fitur ultra fast charging 5C sampai kabin yang lapang dengan teknologi Huawei dan interior yang dinilai mewah. Banyak pembaca penasaran kalau mobil segini canggih bisa dijual murah, kapan ya masuk ke Indonesia? Kemudian yang kedua, ada berita ya tak kalah menarik ya, ini berita berita panas soal ranah diplomasi ekonomi, soal judulnya soal kena tarif tambahan imbas gabung BRICS, Menko Airlangga terbang ke Amerika. Ini nanti yang tadi yang sudah kita bahas ini. Jadi artikel ini yang ditulis oleh reporter kabar bursa Ayubi Khalid, ini menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia melakukan gerak cepat setelah Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif kalau di sini 10% ya, tambahan 10% kepada negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Ya, jadi artinya jika tarif resiprokal 32% itu sudah dikenakan pada Indonesia, dan Indonesia gabung lagi dengan BRICS, ya tambah lagi 10% tuh. Makin gede dah tuh tambahannya. Nah, kemudian Menko Perekonomian Airlangga langsung bertolak ke Washington DC ya, untuk melobi agar RI tidak masuk daftar tanda petik musuh dagangnya Amerika. Nah, artikel ini ramai dibaca karena menyangkut masa depan ekspor Indonesia, terutama produk-produk tekstil, elektronik, dan pertanian yang banyak bergantung ke pasar Amerika. Oke, Rati, itu mungkin kalau sahabat finansial ingin tahu lebih detail dan lebih lengkap dari dua topik besar tadi, langsung aja mampir baca kabarbursa.com. Baik, terima kasih Alvin untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan sahabat kabar bursa, sejumlah efek dari penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump mulai dirasakan Indonesia. Salah satunya PT Pertamina Geothermal Energy akan menjalin kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat senilai 34 miliar dolar Amerika. Langkah ini menjadi realisasi upaya negosiasi tarif pemerintah Indonesia. Kemudian efek lainnya yaitu perpanjangan bea masuk anti-dumping yang diterapkan China untuk produk bilet baja nirkarat dan HRC nirkarat dapat menekan pasar ekspor baja tanah air. PT Pertamina Geothermal Energy akan teken kesepakatan atau MOU senilai 34 miliar dolar Amerika dengan perusahaan Amerika Serikat yang melibatkan Exxon Mobil Corp dan Chevron. Kerjasama ini merupakan salah satu realisasi upaya negosiasi tarif pemerintah Indonesia. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan kerjasama ini terkait negosiasi tarif impor tinggi yang dikenakan Amerika Serikat ke Indonesia. Untuk diketahui, kerjasama Indonesia-Amerika ini sifatnya B2B
Langkah ini menyusul 2 proposal penawaran negosiasi yang telah dikirimkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada April lalu. Kesepakatan juga mencakup pembelian kedelai, jagung, dan kapas Amerika Serikat. Cina menetapkan perpanjangan bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk sejumlah negara termasuk Indonesia sebesar 20,2% dan berlaku pada 1 Juli 2025. Perpanjangan yang diterapkan Cina untuk produk bilet baja nirkarat dan HRC nirkarat dikhawatirkan menekan pasar ekspor baja Indonesia. Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal mengungkapkan kebijakan perpanjangan BMAD menambah batasan perdagangan global untuk produk besi dan baja nasional. Apalagi Indonesia banyak menjual produk baja lokal ke Cina. Kondisi ini akan mempengaruhi penetrasi pasar ekspor dalam negeri karena ekspor Indonesia terbesar ke Cina merupakan produk besi dan baja. Dan sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silahkan klik kabarbursa.com. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa.